Tahukah kalian asal-usul nama Indonesia? Catatan masa lalu menyebut kepulauan di antara Indochina dan Australia ini dengan aneka nama. Sementara kronik-kronik bangsa Tionghoa menyebut kawasan ini sebagai Nanhai atau Kepulauan Laut Selatan. Berbagai catatan kuno bangsa India menamai kepulauan ini Dwipantara atau Kepulauan Tanah Seberang, nama yang diturunkan dari kata dalam bahasa Sanskerta Dwipa atau pulau, dan antara atau luar dan seberang. Kisah Ramayana karya Pujangga Walmiki yang menceritakan pencarian terhadap Sinta, istri Rama yang diculik Rahwana, sampai ke Suwarna Dwipa atau Pulau Emas, yang diperkirakan adalah Pulau Sumatera sekarang, yang terletak di Kepulauan Dwipantara. Nama Indonesia berasal dari dua kata Yunani, yaitu Indus yang berarti India, dan kata Nesos yang berarti pulau kepulauan, maka Indonesia berarti Kepulauan India. Bangsa Arab menyebut wilayah kepulauan itu sebagai Jazair Al-Jawi atau Kepulauan Jawa. Nama Latin untuk kemenyan, benzo, berasal dari nama bahasa Arab, Luban Jawi atau kemenyan Jawa. Sebab para pedagang Arab memperoleh kemenyan dari batang pohon Styrax sumatrana yang dahulu hanya tumbuh di Sumatera. Bangsa-bangsa Eropa yang pertama kali datang beranggapan bahwa Asia hanya terdiri dari orang Arab, Persia, India, dan Tiongkok. Bagi mereka, daerah yang terbentang luas antara Persia dan Tiongkok semuanya adalah Hindia. Jazirah Asia Selatan mereka sebut Hindia Muka dan Asia Tenggara Daratan dinamai Hindia Belakang. Sementara kepulauan ini memperoleh nama Kepulauan Hindia atau Indische Archipel, Indian Archipelago, L'Archipel Indian, atau juga Hindia Timur, Ost Indi, East Indies, Indes Orientales. Nama lain yang kelak juga dipakai adalah Kepulauan Melayu atau Malaysia Archipel, Malay Archipelago, L'Archipel Malay. Unit politik yang berada di bawah jajahan Belanda memiliki nama resmi Nederlands Indie atau Hindia Belanda. Sedangkan pemerintah pendudukan Jepang tahun 1942 sampai 1945 memakai istilah Toindo atau Hindia Timur untuk menyebut wilayah taklukannya di kepulauan ini. Edward Douwes-Dekker yang dikenal dengan nama samaran Multatuli pernah memakai nama yang spesifik untuk menyebutkan kepulauan Indonesia, yaitu Insulinde, yang artinya juga Kepulauan Hindia. Dalam bahasa Latin, insula berarti pulau. Nama Insulinde ini selanjutnya kurang populer, walau pernah menjadi nama surat kabar dan organisasi pergerakan di awal abad ke-20. Kemudian, pada tahun 1847, di Singapura terbit sebuah majalah ilmiah tahunan, Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia, atau JIAIA, atau dalam bahasa Indonesia, Jurnal Kepulauan Hindia dan Asia Timur, yang dikelola oleh James Richardson Logan, seorang Skotlandia yang meraih sarjana hukum dari Universitas Edinburgh. Kemudian pada tahun 1849, seorang ahli etnologi bangsa Inggris, George Samuel Windsor Earl, menggabungkan diri sebagai redaksi majalah JIAIA. Dalam jurnal volume 4 tahun 1850, halaman 66-74, Earl menulis artikel on the leading characteristics of the Papuan, Australian and Malay Polynesian nations, atau pada karakteristik terkemuka dari bangsa-bangsa Papua, Australia, dan Melayu Polinesia. Dalam artikelnya itu, Earl menegaskan bahwa sudah tiba saatnya bagi penduduk Kepulauan Hindia atau Kepulauan Melayu untuk memiliki nama khas, a distinctive name, sebab nama Hindia tidaklah tepat dan sering rancu dengan penyebutan India yang lain. Earl mengajukan dua pilihan nama, Indonesia atau Malayunesia. Nesos dalam bahasa Yunani berarti pulau. Earl sendiri menyatakan memilih nama Malayunesia atau Kepulauan Melayu daripada Indonesia atau Kepulauan Hindia, sebab Malayunesia sangat tepat untuk ras Melayu, sedangkan Indonesia bisa juga digunakan untuk Ceylon, sebutan Sri Lanka saat itu, dan Maldives, sebutan asing untuk Kepulauan Maladewa. Earl berpendapat juga bahwa bahasa Melayu dipakai di seluruh kepulauan ini. Dalam tulisannya itu, Earl memang menggunakan istilah Malayunesia dan tidak memakai istilah Indonesia. Dalam JIAAA Volume 4 itu juga, halaman 252-347, James Richardson Logan menulis artikel The Ethnology of the Indian Archipelago, atau etnologi dari Kepulauan Hindia. Pada awal tulisannya, Logan pun menyatakan perlunya nama khas bagi kepulauan yang sekarang dikenal sebagai Indonesia, sebab istilah Indian Archipelago atau Kepulauan Hindia terlalu panjang dan membingungkan. Logan kemudian memungut nama Indonesia yang dibuang Earl, dan huruf U digantinya dengan huruf O agar ucapannya lebih baik. Maka lahirlah istilah Indonesia.
dan itu membuktikan bahwa sebagian kalangan Eropa tetap meyakini bahwa penduduk di kepulauan ini adalah orang India, sebuah julukan yang dipertahankan karena sudah terlanjur akrab di Eropa. Untuk pertama kalinya kata Indonesia muncul di dunia dengan tercetak pada halaman 254 dalam tulisan Logan yang kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia seperti berikut. Mr. Earl menyarankan istilah etnografi Indonesian, tetapi menolaknya dan mendukung Malayunesian. Saya lebih suka istilah geografis murni Indonesia, yang hanya sinonim yang lebih pendek untuk pulau-pulau Hindia atau kepulauan Hindia. Sejak saat itu, Logan secara konsisten menggunakan nama Indonesia dalam tulisan-tulisan ilmiahnya, dan lambat laun pemakaian istilah ini menyebar di kalangan para ilmuwan bidang etnologi dan geografi. Satu, Dwipantara tahun 78 Masehi. Nama Indonesia pertama kali ialah Dwipantara. Nama ini terdapat dalam catatan kuno bangsa India. Seperti yang kita ketahui, dahulu Indonesia memiliki banyak kerajaan yang berasal dari agama Hindu, di mana agama tersebut berasal dari India dan pertama kali masuk ke Indonesia tahun 8 Masehi. Dwipantara sendiri terdiri dari dua kata bahasa Sanskerta, yakni Dwipa berarti pulau dan antara berarti luas atau seberang. Sehingga Dwipantara dapat diartikan dengan kepulauan tanah seberang. 2. Nusantara tahun 1336. Setelah berabad-abad kemudian nama Dwipantara berubah menjadi Nusantara. Kala itu, Nusantara terkenal sebagai sumber rempah-rempah. Sebutan Nusantara pertama kali digunakan pada masa kerajaan Majapahit. Hal tersebut dapat dilihat dari isi Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Mahapati Gajah Mada pada tahun 1336. Pada masa kerajaan Majapahit, wilayah Nusantara meliputi seluruh Nusantara dengan politik luar negerinya bersemboyan Nitreka Satata yang artinya persahabatan dengan tetangga. Hal itu dikuatkan dan tercatat dalam buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca. Mahapati Gajah Mada sebagai tokoh yang sangat berpengaruh di zaman kerajaan Majapahit juga menjadi pelopor yang mempersatukan kembali seluruh Nusantara yang pernah terpecah-pecah kurang lebih 3 abad dari tahun 1293 hingga 1520. Walau nama Nusantara tidak dipakai lagi secara resmi, namun hingga saat ini nama tersebut seringkali diucapkan sebagai julukan bagi bangsa Indonesia. 3. Hindia tahun 1497. Nusantara kemudian berganti nama menjadi Hindia pada tahun 1947 setelah kedatangan bangsa Eropa. Nama tersebut diberikan khusus oleh seorang penjelajah asal Portugis, Vasco da Gama yang menemukan kepulauan Indonesia pada abad ke-15. Kala itu tahun 1947, Vasco da Gama mulai pergi mencari rempah-rempah dari Eropa melalui India. Hingga ia pun menemukan gugusan kepulauan yang kemudian diberi nama Hindia. Nama Hindia dipilih karena sesuai dengan letaknya yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Adapun nama Hindia sendiri pertama kali diciptakan oleh Herodotus, ahli sejarah asal Yunani. 4. Hindia Belanda tahun 1596. Pada tahun 1596, bangsa Belanda datang ke Hindia hingga menaklukkan wilayah Hindia di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Hindia pun berubah menjadi Hindia Belanda. Penambahan nama Belanda setelah kata Hindia, sebagai penekanan bahwa Hindia milik kekuasaan Belanda. Pada masa penjajahan tersebut, seluruh orang-orang Eropa menyebut Indonesia dengan sebutan Hindia Belanda. Jika diambil ke dalam bahasa Belanda menjadi Hindia Timur. 5. Insulinde tahun 1860. Pada tahun 1860 seorang penulis terkenal asal Belanda, Eduard Douwes Dekker mengusulkan nama baru. Karena merasa jijik mendengar nama Hindia Belanda yang diberikan Belanda untuk Indonesia. Hal ini karena Belanda telah melakukan perlakuan buruk terhadap rakyat Indonesia, sehingga nama Hindia Belanda mendapat stigma negatif di dunia internasional. Eduard Douwes Dekker pun sering mengkritik perlakuan buruk penjajah Belanda terhadap rakyat Indonesia, hingga ia mengusulkan nama baru dan mengganti nama Hindia Belanda menjadi Insulinde. Insulinde sendiri berasal dari kata insula, dalam bahasa Latin memiliki arti kepulauan. Insulinde memiliki arti kepulauan Hindia. 6. Kepulauan Melayu tahun 1869.
Pada tahun 1869, Alfred Russel Wallace yang merupakan penjelajah asal Inggris mempopulerkan sebuah nama baru untuk Insulinde, yaitu Kepulauan Melayu. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi The Malay Archipelago. Nama Kepulauan Melayu ini diberikan karena memiliki makna pulau Melayu yang menguasai lautan. Wilayah tersebut bukan hanya Indonesia, melainkan termasuk juga Malaysia dan Singapura saat itu. 7. Tu Indo, tahun 1942. Pada tahun 1942, bangsa Indonesia dijajah Jepang. Selama kekuasaan ini nama Indonesia berubah menjadi Tu Indo, dalam bahasa Jepang berarti Hindia Timur. Selama masa pendudukan Jepang nama ini dipakai resmi, sebagai tanda wilayah taklukannya di kepulauan ini dari 1942 sampai 1945. 8. Indonesia, tahun 1945. Walaupun sempat memiliki nama Insulinde dan Kepulauan Melayu, namun bangsa Belanda masih berusaha menguasai kembali Indonesia. Kala itu dalam agresi militer setelah berakhirnya pendudukan Jepang. Berkat perjuangan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Hindia Belanda pun merdeka pada tahun 1945 dan memakai nama Indonesia secara resmi. Nama Indonesia sebenarnya sudah ada sejak tahun 1850 yang diperkenalkan oleh James Richardson Logan dan George Samuel. Keduanya merupakan ilmuwan Inggris yang menyebutkan kepulauan ini dengan nama Indonesia dalam majalah tahunan mereka yang terbit di Singapura berjudul Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia. Di tahun inilah nama Indonesia pertama kali muncul dan dipakai hingga kita kenal sampai saat ini. Nama Indonesia sendiri berasal dari kata Yunani, Indus yang berarti Hindia dan Nesos yang berarti kepulauan yang dapat diartikan sebagai Kepulauan Hindia.